Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kesalahan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan, dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta dan orang-orang pada zaman itu. Itu dan malah kamu muda-muda juga. Itu muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang membaca, yang Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini
kita melihat teman-teman sejarah kembali mencatat lembaran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, ya di mana sebuah momen krusial terjadi di ruang persidangan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini membuat semua orang terketekun sekaligus bangga. Ya teman-teman, bayangkan di saat tim kuasa hukum tergugat berusaha meyakinkan majelis hakim hanya dengan menyodorkan tumpukan kertas fotokopi, ya salinan dan data digital, ya mereka mengira trik lama ini akan berhasil. Ya mereka berpikir hukum bisa dikompromikan seperti masa lalu, cukup tunjukkan salinan, tanda tangan lalu semua dianggap beres. Namun teman-teman, kali ini mereka salah besar, di mana ketua majelis hakim dengan berani berdiri tegak, menatap tajam dan memberikan perintah yang sangat tegas, yaitu saya minta, saya tidak mau fotokopi, saya tidak mau salinan, saya tidak mau tiruan. Yang saya butuhkan hanya satu ijazah asli. Nah, teman-teman, tidak sampai di situ, hakim juga melontarkan kalimat bergetar yang kini menjadi buah bibir seluruh rakyat Indonesia, yaitu ingat baik-baik, saya ini hakim yang ditugaskan menegakkan kebenaran. Saya tidak mau disogok, saya tidak mau makan uang haram dari siapapun, walau dari orang sebesar apapun jabatannya. Yang saya cari cuma satu, kejujuran. Nah teman-teman semua, ketegasan hakim ini langsung membuat ruang sidang hening seketika. Dimana teman-teman, mengapa tuntutan ijazah asli ini begitu dikejar? Karena hukum secara perdata hitam di atas putih menegaskan bahwa untuk membuktikan keaslian dokumentasi asli wajib dihadirkan, di mana salinan atau file scan sangat rentah dimanipulasi. Jika memang ijazah itu benar-benar ada dan asli, sebuah pernyataan sederhana muncul. Kenapa sampai hari ini dokumen asli yang tidak pernah ditunjukkan ke hadapan publik dan di persidangan? Kenapa selalu saja ada alasan? Ya teman-teman, momen ini menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang mengira bahwa kekuasaan dan menteri bisa membeli segalanya. Kejujuran adalah harga diri dan kejujuran adalah dasar dari kepemimpinan. Jika dasar dari sebuah jabatan tertinggi saja tidak bisa dibuktikan secara jujur, ya lantas apa yang bisa kita harapkan dari legitimasi kepemimpinannya? Ya teman-teman semua, peristiwa hari ini memberikan harapan baru bagi kita semua bahwa di tengah keputusan publik ternyata masih ada penegak hukum yang lurus, takut akan Tuhan dan tidak goyah oleh intervensi politik maupun materi. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai ketegasan hakim yang menuntut kejujuran ini? Ya teman-teman, mari kita memberikan opini jelas kita dan mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar di bawah. Dan kita mulai teman-teman, banyak komentar-komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Zari Pudi. Di sini dia berpendapat teman-teman, jangan dibilang error, bilang aja palsu. Ya teman-teman, fake memberikan tanggapannya, akibat ijazah rekayasa jadi error karena memalsukan nomor induk. Ya teman-teman, kita lanjut. Suhardi memberikan tanggapannya, kalau ada ijazahnya nggak bakalan lama-lama, pasti Mulyono langsung menunjukkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Iman Syafi memberikan tanggapannya, alhamdulillah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah bebas hukum merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Umi Salamah memberikan tanggapannya, alhamdulillah Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan memang orang benar, cerdas, merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Tuan Nayu memberikan tanggapannya, licik-licik harus disematkan kepada dirinya, bukan bapak bangsa dari dulu sudah kalau dia jujur, tapi karena dia tidak jujur ya seperti ini, licin seperti belut. Tino Supe memberikan tanggapannya teman-teman, kepolisian Kapolda harus transparan karena Sigit nggak lama tumbang. Ya teman-teman, kita lanjut sampai teman kita Fadeli, jika terbukti palsu ijazah Jokowi, semua termul-termulnya juga dijebloskan ke penjara. Kita lanjut teman-teman, di sini Fitri juga beranggapan kalau penegak hukumnya termasuk kepolisian jujur dan tidak mau disuap oleh Jokowi dengan duit haram, ijazah palsu Jokowi sudah lama selesai. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Skifraf memberikan tanggapannya, Yakub lu jangan berbelit kah? Ada batas kewenangan, tahu jangan so benar. Soalnya Jokowi jelas pembohong sejati.
Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Didik Kujang. Di sini dia berpendapat teman-teman, kebenaran pasti akan terungkap. Terima kasih para pejuang kebenaran. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mentawardi. Di sini dia beranggapan teman-teman, hakim adalah utusan Allah dalam keadilan. Bila menerima dari hasil haram atau hasil koruptor, terima juga keturunan kena dampaknya. Bagus hakim yang teguh. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Solidin memberikan tanggapannya, mending kabur, malu begitu terus atau keluarkan aja Kia ijazah dari dukun sama mantra-mantranya daripada malu terus. Ya teman-teman, kita lanjut. Vera Maria memberikan tanggapannya, bravo Pak Hakim, kebenaran dan keadilan tak selalu bisa dibeli. Kejujuran, prinsip mulia seorang bapak hakim sehat walafiat dilindungi Allah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita NHS memberikan tanggapannya, Firaun perlu disiapkan peti mati, kalau perlu dibikin mumi sebagai sejarah pemalsuan ijazah untuk kepentingan politik busuk yang merusak tatanan negara Republik Indonesia tercinta. Mari kita junjung tinggi warisan leluhur bangsa kita yang gemar ripah, Hoji Nawi, Toto Tantrem, Kartoherajo, singkirkan pengkhianat bangsa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Kampi Dahijan memberikan tanggapannya, persekongkolan manusia kejahatan ijazah palsu di hari kelak akan jadi permusuhan hebat. Perkumpulan baik di hari kelak akan jadi persahabatan indah dan abadi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Copang memberikan tanggapannya, alhamdulillah ada hakim yang jujur takut kepada Allah. Kalau tidak jujur, semoga banyak hakim yang jujur dan berani. Sehat selalu Pak Hakim. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abdul Rahman memberikan tanggapannya, memang jelas bahwa ijazah tersebut palsu dan tidak ada ijazahnya. Kami rakyat Indonesia sudah muak dan jijik tentang ijazah palsu pembohong. Tidak pernah mengakuinya bahwa pembohong tetap pembohong. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sadir memberikan tanggapannya, termul dulu merasa di atas angin, sekarang jatuh terperosok ke dalam got. Bukannya uang atau jabatan, yang dihadapinya hanyalah malu dan bikin malu keluarganya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mochi memberikan tanggapannya, udah jelas palsu. Kapan tuntutannya? Rakyat capek terus berargumen. Asli, rakyat kalah oleh satu orang pembohong. Uang adalah segalanya. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini jelas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya, tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.